Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eni Salsabilah dengan NIM 21020850252 dari kelas PKK 04. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terkait usaha excellent service dan non-excellent service, di mana video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pelayanan prima dengan dosen pengampu Dr. Haja Samsidah MPD. Baik, langsung saja kita masuk pada rumusan masalah yang akan saya bahas. Rumusan masalah yang akan saya bahas kali ini adalah: yang pertama, apa itu pelayanan prima? Kedua, konsep pelayanan prima. Ketiga, apa perbedaan excellent service dan non-excellent service? Keempat, apa itu rumah makan? Kelima, bagaimana aspek 4E, 6A, dan analisa SWOT di masing-masing rumah makan yang diobservasikan. Dan yang keenam, mengapa pelayanan prima penting dilakukan dan diterima. Apa sih pelayanan prima itu? Pelayanan prima adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas terhadap pelayanan tersebut. Sedangkan salah satu tujuan dan manfaatnya yaitu memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan supaya dapat memenuhi serta memuaskan pelanggan, sehingga pelanggan merasa diperhatikan dan tetap setia untuk membeli produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Lanjut, konsep pelayanan prima. Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima berdasarkan 6A, yaitu yang pertama, sikap atau attitude. 2. Perhatian atau attention. Ketiga, tindakan atau action. Keempat, kemampuan atau ability. Kelima, penampilan atau appearance. Keenam, tanggung jawab atau accountability. Kemudian, apa sih perbedaan excellent service dan non-excellent service? Perbedaannya yaitu excellent service, suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Sedangkan non-excellent service, pelayanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau konsumen. Next, pengertian rumah makan. Rumah makan atau restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut, serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Selanjutnya, profil usaha excellent service. Nama usaha: Rumah Makan Wahyu. Tahun berdiri 2019, pemilik atau ownernya sendiri yaitu Muhammad Jabir Dengopa. Jam buka mulai pukul 8 pagi sampai pada pukul jam 11 malam. Beralamat Tamalayan, Jalan Poros, Bontonompo, Goa Takalar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Spek 4P pada Rumah Makan Wahyu. Yang pertama, produk. Pada saat saya ke sana, menu yang ditawarkan beragam, mulai dari sop daging, sop konro, sop kikil, dan banyak lagi. Kebersihan di sana juga sangat terjaga. Yang kedua, price atau harga. Harganya sangat terjangkau pada kalangan masyarakat, mulai dari harga 15.000 sampai 25.000. Ketiga, promosi. Warung makan ini mempromosikan lewat mulut ke mulut, spanduk, dan sosial media. Dan yang keempat, place atau tempat. Tempatnya sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya. Kemudian aspek 6A. Yang pertama, attitude atau sikap. Pada saat saya ke sana, semua pelayannya itu ramah-ramah dan sopan. Yang kedua, attention atau perhatian. Di sana pelayanannya memberikan perhatian penuh dan memastikan sesuai yang diminta. Ketiga, action atau tindakan. Pada saat saya memasuki rumah makan tersebut, saya disapa dengan ramah dan dipersilahkan duduk. Yang keempat, ability atau kemampuan. Memiliki kemampuan yang cukup baik. Kelima, appearance atau penampilan. Karyawan di sana tidak memiliki seragam, tetapi cukup rapi dalam berpakaian. Ketiga, accountability atau tanggung jawab. Pastinya di sana bertanggung jawab
terhadap setiap pesanan pelanggan. Untuk analisis SWOT pada usaha ini yaitu yang pertama strength atau kekuatan, tempat yang strategis, harga terjangkau, dan pelayanan yang terbaik. Kedua, weakness atau kelemahan, tempat parkirnya sempit. Ketiga, opportunity atau peluang, tempat yang nyaman, pelayanan yang baik dan enak. Keempat, threats atau ancaman, adanya pesaing atau adanya penjual yang hampir mirip dengan menu yang disediakan pada rumah makan ini. Berikut bukti dokumentasi pada saat saya ke sana. Kemudian profil usaha non-excellent service. Nama usaha Rumah Makan Raja Cobek. Tahun berdiri 2020. Pemilik atau ownernya Muntar Dek Raja. Jam buka mulai pukul 8 pagi sampai 11 malam. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, depan Pasar Sentral, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kemudian aspek 4P pada rumah makan ini. Yang pertama, produk. Menu yang ditawarkan beragam dan menyediakan hasil olahan ayam yang enak dan higienis. Kedua, price. Harganya cukup mahal. Ketiga, promosi. Usaha ini melakukan promosi melalui spanduk dan sosial media. Keempat, place. Tempatnya sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya dan di depan pasar sentral. Next, aspek 6A pada rumah makan Raja Cobek. Yang pertama, attitude atau sikap, sopan dan berpikir sehat. Kedua, attention atau perhatian. Menurut saya, pelayanan di sana kurang memberi perhatian kepada pelanggan, termasuk waktu saya berkunjung ke sana. Ketiga, attention atau tindakan. Pada saat memasuki rumah makan tersebut, kami disapa dan dipersilakan duduk. Keempat, ability atau kemampuan. Memiliki kemampuan yang cukup baik, hanya saja kurang ramah kepada pelanggan. Kelima, appearance atau penampilan. Pelayanan di rumah makan tersebut sangat rapi dalam berpakaian dan memiliki seragam dengan warna biru. Dan yang keenam, accountability atau tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap pesanan pelanggan. Untuk analisis SWOT pada rumah makan tersebut. Yang pertama, strength atau kekuatan, tempat yang strategis dan olahan yang enak. Kedua, weakness atau kelemahan. Tempat pembakaran ayamnya berada di depan sehingga sedikit mengganggu. Ketiga, opportunity atau peluang. Apabila harganya terjangkau dan rasa makanannya tetap enak, kemungkinan usaha ini akan terus berjalan. Keempat, threats atau ancaman. Adanya pesaing atau banyaknya penjual ayam yang hampir mirip dengan orang lain. Berikut adalah bukti dokumentasi pada saat saya berkunjung di sana. Mengapa pelayanan prima penting dilakukan? Tujuan pelayanan prima adalah yang pertama, memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Kedua, sebagai upaya menjaga loyalitas dan tingkat retensi konsumen. Ketiga, membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat berinteraksi. Keempat, mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. Kelima, menghindari adanya penyalahgunaan wewenang pada konsumen. Kemudian untuk fungsi pelayanan prima atau excellent service adalah membangun kepercayaan dan juga meningkatkan kualitas brand dan di mata konsumen dengan harapan pelanggan yang semakin tinggi akan kualitas produk atau layanan yang diberikan, serta meningkatkan kompetisi sangat penting bagi pelaku bisnis atau memberi layanan prima kepada para pelanggan. Kemudian saran yang dapat saya berikan untuk rumah makan yang saya observasikan. Yang pertama untuk rumah makan Wahyu. Sebaiknya sediakanlah tempat parkir agar pengunjung tidak bingung untuk menyimpang kendaraannya. Kemudian untuk rumah makan Raja Cobek, saran saya adalah yang pertama, berikanlah perhatian kepada pelanggan agar pelanggan juga merasa diperhatikan. Kedua, tempat pembakaran ayam sebaiknya janganlah berada di depan karena asapnya cukup mengganggu pelanggan. Ketiga, sediakanlah tempat duduk gratis atau pajak duduk jangan terlalu mahal. Kemudian yang terakhir,
sediakan air putih. Itulah hasil observasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.